Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu itu. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan, serta bukalah diri kami agar dapat mendengarkan, merenungkan dan menghayati, serta mengejawantahkannya dalam kehidupan kami. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, keadilan adalah salah satu sifat Allah yang seringkali sulit kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Keadilan di mata Allah bukan sekedar tentang mendapatkan apa yang menurut kita layak, melainkan tentang keberpihakan kepada mereka yang lemah, menderita, terpinggirkan, serta miskin. Dalam Injil Lukas 18:1-8, Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang janda yang terus meminta keadilan dari seorang hakim yang tidak takut kepada Allah dan tidak menghormati sesamanya bahkan. Janda ini adalah simbol dari mereka yang lemah, tak punya kekuatan, dan seringkali diperlakukan tidak adil oleh dunia. Dianggap sepele, direndahkan karena tidak bersuami. Ketekunan dan kegigihan janda ini dalam memperjuangkan haknya menjadi sorotan utama dalam perumpamaan ini. Karena meskipun hakim itu tidak adil, keteguhan janda itu akhirnya menggerakkan sang hakim untuk bertindak demi keadilan. Dalam perumpamaan ini, Yesus mengajarkan bahwa kita dipanggil untuk berdoa dengan tidak henti-hentinya sambil tetap percaya setia bahwa Allah mendengarkan seruan kita. Jika seorang hakim yang tidak adil saja akhirnya bertindak karena ketekunan janda itu, betapa lebih besar lagi keadilan yang akan diberikan Allah kepada umatnya. Allah yang kita sembah bukanlah hakim yang acuh tak acuh, tetapi Tuhan yang peduli pada penderitaan dan perjuangan kita.
Yesus ingin kita percaya bahwa Allah selalu berpihak pada mereka yang membutuhkan keadilan. Dalam menghadapi ketidakadilan, kita dipanggil untuk tidak menyerah, untuk tetap teguh dalam doa dan percaya pada keadilan Allah yang akan datang pada waktunya. Sesungguhnya dan sebenarnya bukan karena perjuangan usaha kita untuk memperoleh keadilan Allah yang pertama-tama, tetapi Allah lah yang pertama dan utama yang mau menjumpai kita, mau menegakkan keadilan itu, mau menyelamatkan kita. Dia datang, dia mengundang kita di dalam kerajaannya yang penuh dengan keadilan itu. Tergantung kita apakah kita mau datang untuk menikmati keadilan Allah itu. Saudara-saudara yang terkasih, keadilan yang dikehendaki Allah tidak berhenti pada doa, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan kita sehari-hari. Di keuskupan kita, misalnya, gereja hadir dan memberikan bantuan kepada anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, agar mereka bisa melanjutkan pendidikannya. Selain itu, gereja juga mengadakan pelayanan kesehatan. Hadirnya beberapa rumah sakit atau klinik-klinik yang membantu masyarakat untuk mendapatkan layanan yang layak. Tindakan konkret ini adalah wujud kehadiran gereja dalam memperjuangkan keadilan sosial. Dalam hidup sehari-hari, kita pun dapat melakukan hal-hal kecil untuk menjadi agen keadilan. Misalnya, saat melihat teman atau saudara yang membutuhkan bantuan kita bisa menyediakan waktu dan tenaga kita untuk mendukung mereka. Kita juga bisa terlibat dalam kegiatan sukarela seperti mengajar anak-anak di rayon, di lingkungan, di stasi, di paroki, atau membantu di posko kesehatan untuk masyarakat yang terkena bencana alam dan semua orang yang membutuhkan kasih kita. Kita dapat menjadi penghibur bagi orang-orang yang sedang menghadapi tekanan atau ketidakadilan, serta menyuarakan dukungan bagi mereka yang terpinggirkan. Mari kita semua belajar untuk bertekun dalam doa, tidak mudah menyerah, dan membawa keadilan Allah ke dalam lingkungan kita. Allah yang memperhatikan dan melindungi yang lemah dan membutuhkan. Saudara-saudari terkasih, kedatangan Putra Allah, Yesus, Anak Manusia, kapan saja bisa terjadi dan kita tidak tahu. Tetapi kita diminta untuk selalu siap, siaga, waspada dan berjaga-jaga, setia dengan penuh komitmen dan konsekuen, terus-menerus, tidak jemu-jemu untuk selalu berdoa, mengimaninya, dan tampak dalam seluruh kesaksian hidup kita bahwa kita adalah putra Allah. Sehingga kedatangan anak manusia tidak menakutkan bagi kita, bahkan kita nanti akan memperoleh kebenaran, keselamatan, dan berjumpa bersamanya. Ya Bapa, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar dapat mengenal-Mu lebih dalam lagi melalui ajaran dan sabda-Mu dalam kitab suci. Kuatkanlah iman kami bila kami mengalami suatu masa kekeringan rohani, mendapat cobaan, penderitaan, kegagalan, dan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kami. Ketika kami jatuh, bosan, dan putus harapan. Ajari kami untuk setia, komit, bertanggung jawab, dan konsekuen menjadi pengikut-pengikut-Mu, sehingga kami kelak bisa berjumpa dan siap menghadapi kedatangan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu Keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.